Kabupaten Halmahera Utara salah satu kabupaten di paling utara Provinsi Maluku Utara dan saat ini saya berada di Pelabuhan Tobelo, merupakan pelabuhan pengumpul di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara. Pelabuhan Tobelo merupakan salah satu pintu masuk perekonomian melalui jalur transportasi laut. Dengan adanya perkembangan kapasitas bongkar muat barang seperti PT Kemas, maka di tahun 2015 Bapak Presiden Jokowi telah meresmikan beberapa fasilitas pelabuhan, antara lain dermaga multipurpose, lapangan penumpukan, dan pelabuhan Galela. Hal ini berguna untuk mendukung kelancaran distribusi dan logistik di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu dari kapal-kapal PT Kemas, tol laut, dan kapal antar pulau. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa Pelabuhan Tobelo itu memainkan peran yang cukup penting dalam mendukung kegiatan naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan distribusi logistik di Kabupaten Halmahera Utara. Dan hal yang paling penting adalah dengan adanya Pelabuhan Tobelo ini memberikan efek yang baik terhadap kelancaran distribusi hasil perkebunan, perikanan, pertanian, dan hasil dari industri UKM. Sebagai contoh saat ini adalah dengan adanya perkembangan muatan balik seperti kopra dan hasil UKM seperti arang tempurung keluar wilayah Provinsi Maluku Utara, ini sangat cukup membantu masalah distribusi dan perekonomian di Kabupaten Halmahera Utara. Mungkin itu sekilas terkait dengan gambaran profil transportasi laut di Pelabuhan Tobelo. Mungkin saya bisa lanjut. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nenenggil Al-Mursa. Saya peserta Diklat PKP Angkatan 3 DCPL Kementerian Perhubungan, nomor urut 28. Saat ini saya posisi menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban, dan memiliki beberapa kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya merasa bahagia bisa ada di Diklat PKP saat ini dan bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh UPT yang luar biasa. Jadi lanjut saya akan menjelaskan terkait dengan profil pelabuhan, existing fasilitas, dan rencana aksi di tahun 2022. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin tadi saya sudah sampaikan terkait dengan gambaran terkait dengan Pelabuhan Tobelo. Saat ini saya coba menjelaskan terkait dengan Pelabuhan Tobelo sendiri. Pelabuhan Tobelo adalah UPT Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan KM 2 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan. Kantor Pelabuhan Tobelo sendiri mempunyai tugas dan pokok antara lain melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap kegiatan kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran, penyediaan jasa dan atau pelayanan jasa, serta perlindungan lingkungan maritim. Sedangkan di seksi fasilitas pelabuhan dan ketertiban adalah mempunyai tugas antara lain satu, melakukan penyusunan rencana induk pelabuhan dan DRK-LKP. Kemudian yang kedua adalah menjamin ketertiban di pelabuhan. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas pelabuhan, jasa pemanduan dan penundaan. Yang keempat, memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan. Dari beberapa rangkaian tugas pokok dan fungsi tadi adalah ini akan kita buat suatu yang lebih berbeda ke depan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di Pelabuhan Tobelo sendiri memiliki beberapa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok antara lain
adalah meliputi alur pelayaran, kolam pelabuhan, kemudian dermaga, lapangan penumpukan, gudang, dan fasilitas pendukung seperti kantor, jalan, lapangan parkir, dan beberapa fasilitas lainnya yang berfungsi untuk mendukung kelancaran operasional di pelabuhan. Nah, jadi tambatan saat ini yang kita miliki ada 4 tambatan. Yang pertama itu adalah tambatan atau dermaga PT Kemas, khusus untuk kapal-kapal PT Kemas dengan kapasitas 10.000 DWT. Yang kedua adalah tambatan atau dermaga untuk kapal-kapal general cargo dengan kapasitas 10.000 DWT. Yang ketiga adalah kapal-kapal tambatan untuk kapal-kapal rakyat, dalam hal ini kapal-kapal tradisional. Yang keempat adalah tambatan untuk kapal-kapal penumpang yang berfungsi adalah sebagai naik turun penumpang dan barang dari beberapa moda transportasi yang ada di Pelabuhan Tobelo saat ini. Nah, sudah. Ya, perlu saya sampaikan kembali terkait dengan profil dan existing fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Tobelo. Pelabuhan Tobelo sendiri memiliki fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok antara lain ketersediaan alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, lapangan penumpukan, dan peralatan bongkar muat. Untuk dermaga sendiri kita memiliki 4 fasilitas dermaga. Yang pertama adalah dermaga untuk kegiatan kapal-kapal PT Kemas dengan kapasitas sampai dengan 10.000 DWT. Yang kedua dermaga untuk general cargo dengan kapasitas 1.000 DWT. Yang ketiga adalah dermaga untuk kegiatan kapal-kapal rakyat atau tradisional, dalam hal ini KLM. Yang keempat adalah tambatan atau dermaga untuk kapal-kapal penumpang untuk mendukung kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang antar pulau dari kapal-kapal penumpang itu sendiri. Terus saya menjelaskan kembali terkait dengan fasilitas pokok lainnya, yaitu lapangan penumpukan. Saat ini kita memiliki lapangan penumpukan terdiri dari lapangan penumpukan General Cargo dan lapangan penumpukan PT Kemas. Lapangan penumpukan PT Kemas sendiri saat ini kapasitasnya 25.000 meter bujur sangkar, dan di lapangan penumpukan sendiri telah tersedia fasilitas peralatan bongkar muat yang kita telah miliki, antara lain adalah fasilitas bongkar muat seperti restaker dengan kapasitas 45 ton, mobile crane dengan kapasitas 35 ton, kemudian ada forklift kapasitas 5-7 ton, dan kita memiliki mobil tronton yang berfungsi juga untuk mobilisasi PT Kemas dari kapal ke lapangan penumpukan. Sehingga dari seluruh sarana dan prasarana ini perlu kita lakukan monitoring, kemudian pengawasan dan evaluasi terkait dengan penggunaan fasilitas sarana prasarana itu sendiri. Jadi kendala dan permasalahan saat ini yang ada di Pelabuhan Tobelo adalah belum tersedianya database penggunaan dan monitoring sarana prasarana pelabuhan itu sendiri. Yang kedua adalah belum adanya ketepatan sinkronisasi data antara kinerja fasilitas pelabuhan dengan penerimaan negara atau PNBP terhadap setiap penggunaan sarana dan prasarana atau pelayanan dilaksanakan. Yang ketiga adalah masih menggunakan pelayanan yang dalam berbasis kertas. Olehnya itu, solusi yang kami tawarkan adalah melakukan identifikasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan, yang dengan mudah kita dapat melakukan monitoring, kemudian pengawasan dan pengendalian dalam bentuk suatu aplikasi berbasis web,
sehingga ini menjadi data yang up to date, yang bisa dilihat dan bisa diperlukan sewaktu-waktu oleh pimpinan terkait dengan kinerja fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Tobelo. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah harapan kita dengan adanya pembuatan aplikasi sarana dan prasarana pelabuhan ini, maka diharapkan dapat ada sinkronisasi dengan stakeholder pelabuhan sebagai pengguna jasa atau pengguna sarana prasarana pelabuhan, yaitu antara lain stakeholdernya perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, kemudian JPT dan juga koperasi TKBM. Jadi seluruh data yang digunakan atau laporan-laporan kerja perusahaan itu kita punya data sinkronisasi, sehingga dapat dengan mudah kita melihat. Jadi fungsinya adalah bisa melakukan sinkronisasi antara penggunaan fasilitas dan laporan kinerja serta penerimaan terkait dengan PNBP, seperti itu. Mungkin itu yang sasaran saya ke sana untuk aksi perubahan di tahun 2022 ini. Oleh itu di era digital seperti saat ini, di mana pelayanan berbasis digital merubah dari pelayanan yang berbasis manual, kita buat dalam suatu bentuk semacam kemudahan dalam membuat suatu laporan dari para pengguna jasa atau dari sisi fasilitas sendiri. Sehingga aplikasi ini bisa berfungsi untuk melihat perbandingan antara laporan-laporan yang ada, karena saat ini laporan yang kita butuhkan dalam melakukan usulan-usulan pembangunan dan pengembangan pelabuhan adalah salah satunya adalah laporan kinerja fasilitas dan utilitas pelabuhan seperti BOR, SOR, dan YOR serta kinerja utilitas pelabuhan. Ini sasaran saya ke depan. Mungkin seperti itu dari saya pada kesempatan hari ini. Saya mengajak kita semua menjadi seorang pemimpin yang Pancasilais. Artinya dengan kepemimpinan yang selalu melayani, berbuat baik kepada sesama, seperti kata orang bijak mengatakan bahwa apabila benih padi itu ditabur oleh para petani, maka akan membawa harapan besar. Dalam hal ini banyak padi yang bisa tumbuh. Artinya adalah meskipun perbuatan yang kecil, kebaikan yang kecil, tapi dilaksanakan dilaksanakan bersama-sama oleh kita semua, maka akan menjadi suatu kebaikan besar dan perubahan yang cukup besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Harapan saya dan harapan kita semua adalah dalam Diklat PKP ini adalah lulus satu, lulus semua. Terima kasih.